Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara soal sampah, sebenarnya masalah sampah itu bukan hanya di TPA ya, tapi juga sebenarnya masalah utama berasal dari rumah, dari dapur, dari tempat makan kita sehari-hari. Ya, termasuk dari program makan bergizi gratis MBG. Di video kali ini kami dari BSU Mandiri, kami mencoba menjelaskan sebenarnya sampah ini asalnya dari mana dan harus berakhir kemana gitu. Karena kami di sini bergerak di bidang bank sampah ya, kami biasa bergelut dengan sampah warga, terutama sampah organik, sampah anorganik maaf. Bank sampah kami berada di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ini dari sudut pandang kami mencoba menjelaskan. Kita lihat gambarnya. Kalau kita lihat di sini, sumber sampah MBG itu ada dua ya. Pertama dari dapur MBG-nya sendiri, kemudian dari sekolah ya. Dari dapur MBG ada sampah organik seperti sisa sayur, sisa potongan sayur kan, sisa kupas bawang segala macam, kemudian potongan buah. Kemudian sampah-sampah anorganiknya seperti kardus, plastik, botol kaca, botol plastik, dan lain-lainnya. Kemudian dari sekolah kan ada sisa makanan ataupun dari makanan yang tidak habis oleh anak-anak, juga dari kemasan minuman seperti kemasan susu dan lain-lain. Dari sumber sampah ini kita klasifikasikan dalam 3 jenis sampah ya. Pertama sampah organik, dan kemudian sampah organik, kemudian sampah anorganik dan residu. Nah, kemana ini? Yang pertama sampah organik. Kemana alur dari sampah organik ini? Sampah organik dari sekolah ataupun dari dapur MPG kita bisa alihkan ke mana? Ke sumur kompos. Sumur kompos ini berbasis buis beton ya, berbasis buis beton. Kenapa menggunakan sumur kompos berbasis buis beton? Pertama, operasionalnya tidak rumit gitu, mudah. Kedua juga prosesnya berlangsung alami dan minim bau. Kemudian kuat, tahan lama, cocok untuk pemakaian jangka panjang. Untuk penerapan sumur kompos berbasis buis beton ini di mana? Kalau di sekolah bisa di halaman sekolah, halaman parkiran, di taman belakang area, kemudian di dapur MBG juga bisa di area belakang dapurnya ataupun di tempat parkir mobil MBG pun bisa, saya pikir seperti itu. Nah, ini penampakan dari sumur kompos berbasis buis beton ya. Kita lihat. Ini gambar dari buis betonnya ini. Kemudian ini taman ya, ini tanah ya, tanah. Jadi si buis beton ini, sumur kompos ini, itu kita pertama yang dilakukan adalah menggali tanah sekitar 2 meter. 2 meter ke bawah ini, 2 meter ya. 2 meter. Kemudian kita masukin buis beton. Ini kita pakai 2 buis beton. Buis betonnya kurang lebih ini diameternya 1 meter. Dan ketinggian buis beton ini, per buis beton ini 50 cm. Jadi ada 2 buis beton. Ada 2 buis beton ini, total otomatis jadi 1 meter ya, 2 buis beton. Kemudian tanah kosongannya yang tidak dipakai buis beton ini 1 meter. Jadi total dari tanah yang digali itu 2 meter. Nah, kemudian gimana cara membuang sampahnya? Nah, ini. Jadi si buis beton ini nanti ada penutupnya. Nah, ini penutupnya. Penutupnya, setiap kali ada sampah organik dari dapur MBG ataupun dari sisa makanan di sekolah, terserah ada sampah organik apapun, dari mulai sampah kebun ataupun sampah dapur, sisa makanan bisa masuk ke sini, dimasukkan ke sini. Nah, ini ada penutupnya. Jadi penutupnya kita buka ya. Setelah dibuka, ini baru masukkan sampah-sampahnya ke sini, sampah organiknya.
Nanti setelah katakanlah sudah tidak udah dimasukkan, ya otomatis kita tutup lagi. Kita tutup. Nah, dengan ditutup otomatis ini minim bau. Gitu. Besoknya ada sampah lagi, otomatis kita buka lagi tutupnya. Kita buka lagi. Masukkan lagi sampah ke sini, ke dalam ini. Nah, ini ada gambar. Ini penutup besar, yang lebih besar. Ini fungsinya apa? Fungsi dari penutup yang lebih besar ini fungsi nantinya itu untuk panen. Karena sumur kompos ini setelah penuh itu bisa dipanen. Untuk dipanen kita angkat ininya, penutup yang besarnya, kemudian ada orang masuk ke dalam, kita gali sampah organiknya, kita keluarkan. Nanti dari sisa dari sampah-sampah organik yang sudah jadi kompos itu kan terserah mau dikemanakan, mau dibagikan ke masyarakat ataupun buat taman atau tumbuhan di sekolah, itu terserah saja gitu. Sehingga sampah organik yang lebih besar kan sampah organik itu dia lebih besar ya, lebih banyak, 50% sampai 70-an% itu sampah yang kita hasilkan itu sampah organik. Saran dari kami adalah membuat 2 buah sumur kompos. Kenapa dibuat 2 sumur kompos gitu? Pertama, katakanlah gini, kita memasukkan sampah organik itu ke sumur kompos pertama ini, kita masukin terus tiap hari, kemudian kita pakai bioaktivator atau pakai, ya contohnya misalkan pakai EM4 ya, kita banjur EM4, kemudian kita masukin lagi sampahnya, kemudian nanti kita banjur lagi EM4 secara rutin. Lama-kelamaan kan ini akan si sampah ini akan penuh. Nah, setelah penuh kita masukkan sampah organik itu ke sumur kompos yang kedua, misalkan di sebelahnya nanti sumur kompos kedua. Kemudian sampah-sampah organik, sisa kebun, sampah dapur, sisa makanan kita masukkan lagi ke sumur kompos yang kedua. Terus masukin, kemudian juga kita pakai misalkan E4 sampai sumur kompos yang kedua ini penuh. Setelah sumur kompos yang kedua penuh, barulah kita panen untuk sumur kompos yang pertama. Jadi kita buka ininya tuh si lubang penutup yang besarnya, kita panen sumur kompos yang pertama ini. Baru setelah kosong kita bisa mulai lagi dengan sampah yang baru. Nanti si sumur kompos yang pertama ini penuh, baru kita panen sumur kompos yang kedua, dan begitu seterusnya. Itulah kenapa kita sebaiknya mungkin menurut saya itu dibuat dalam 2 sumur kompos. Oke, kembali ke gambar ini. Tadi sampah organiknya udah dijelaskan ke dalam alurnya ke dalam sumur kompos. Yang kedua, sampah anorganiknya kemana nih? Dari dapur MPG atau sekolah. Kan ada kardus, mungkin ada kertas, plastik, botol, dan lain sebagainya. Sampah anorganik itu bisa dilarikan pertama ke bank sampah, atau misalkan kalau misalkan di daerahnya ada bank sampah induk yang berada di bawah DLH, mungkin bisa dilarikan ke sana, atau juga ke bank sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun dapur MBG. Jadi sampah organiknya lari ke bank sampah, ataupun bisa juga ke pengumpul langsung, boleh ke pengumpul langsung kalau ada. Setiap sampah tentunya ada residu ya. Nah, barulah residu ini dibuang ke TPA melalui ya Dinas Kebersihan atau DLH ya, yang mengangkut sampah residu ke TPA. Dengan pengolahan 3 jenis sampah ini, organik, anorganik, dan residu, insya Allah TPA akan berkurang sekali dan bisa berumur panjang. Karena kita tahu sendiri ya, TPA di berbagai kota sudah mendapatkan ultimatum dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena yang sering terjadi sekarang ini,
semuanya langsung diangkut kan. Sampah organik, sampah anorganik, residu, semuanya dibuang langsung ke TPA. Jadi TPA cepat penuh. Jadi inilah solusi menurut kami pengolahan sampah dengan teknologi yang bisa dibilang tidak mahal, mudah, murah, tapi sistemnya jalan. Kalau menurut teman-teman penjelasan ini masuk akal, silakan bagikan video ini. Atau teman-teman ada ide lain, silakan komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.